Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wassalam. Amin ya rabbal alamin. Silakan lanjut. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 3 Pangandaran. Kami ingin mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Bidin Restemi Jaya, Jupel, juru penerangan legenda sejarah atau legend tentang alam cagar alam. Apa di dalam yang dimaksud, siapa yang bertanya? Oke. Sekarang di sini kami akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang wawancara yang ada di wisata cagar alam ya Pak. Apa saja daya tarik utama yang ada di Cirengganis ya Pak? No, khusus Rengadis ya? Ya. Oke, ya Abah juga sementara mungkin ini selamat datang, selamat sehat, selamat sukses segala yang ditempuh, yang tahapan sekolahnya kesannya semoga menjadi lancar. Amin. Nah ini yang namanya Gua Cirengganis, legend pendeknya karena udah dicatat di kebudayaan Kecamatan Pangandaran dan Kabupaten mungkin udah mengagenda, jadi udah tenar se-Nusantara khususnya Pulau Jawa, Jawa Barat. Jadi Gua Cirengganis ini artinya gua itu lubang air, panjangnya mungkin 120 meter, ruangan airnya 45 meter, yang dari sini ke sananya 70 meter sekian, jadi 120 meter itu dari titik sini ke sana. Nah, manfaatnya air ini dari zaman nenek moyang ribuan tahun silam dimanfaatkan buat kehidupan, pentingnya air. Mungkin nggak usah diurai ya pentingnya air. Sejak kapan Bapak menjadi jupel di Cirengganis ini? Ya pertama ya kurang lebih bulan 8 tuh 2014 kalau nggak salah, itu bulan 8 maksudnya itu diutus sama leluhur dari Galunggung, terus izin juga dari yang punya wewenang di Pangandaran tentang adat istiadat, yaitu putra Kuncen kalau dulu ya Bapak sekian itu Harisianto, dan cagar alam juga kepalanya Pak Kares juga izin. Jadi di sini karena tidak ada yang berani menunggu dan menerangkan karena masalah sejarah sulit kan. Kalau Abah masalah sejarah ya insya Allah bentuk apapun sejarah Siliwangi yang titik berapa siap, tentang Renganis apalagi siap, filosofnya, Al-Qurannya segalanya siap, itu aja. Bagaimana cara Bapak menerangkan Cirengganis kepada wisatawan luar atau dalam? Ya kalau masalah menerangkan udah biasa, kalau kepada dalam negeri atau masyarakat kota Jawa Barat terutama yang jadi master wisata ke Renganis itu ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa, ada yang mungkin sedikit dia mencoba pakai bahasa Inggris boleh. Kalau bahasa orang asing ya udah biasa karena Abah juga di pemandu wisatawan. Jadi seolah udah namanya menerangkan udah seperti ya gimana masalah airnya, gimana masalah panjang guanya, gimana rasanya, apa zat-zatnya seperti pH mineral, udah sulfur, kalsium, magnesium, MgCO3, TTS, TDS-nya, bionatnya, pH-nya 7, manfaatnya segala macam itu diterangkan. Bahasa Jawa juga Jawanya Jawa Banyumasan, monggo mirengaken ingkang saenipun mugi kayak ngertos sami tentang nopo mawon niki tuyo dan manfaatipun Rengganis gua ini. Semoga KB sing sedaya kemawon tiang sing mriki sukses kesebadan. Apa manfaat air Rengganis ini? Manfaat air itu luas sekali, panjang, tapi kita bisa simpel. Satu, dia karena zatnya udah tadi terangkan dari berbagai penjuru Nusantara khususnya Jawa Barat 34 kabupaten tuh seolah kesini manfaatnya satu, dia berdoa hebat. Setelah berdoa di sini dia wiridnya hebat di rumah karena ada jalur Syahbul Qadir Jalani, ada Pak Anom dari Tasik, mereka al-mukarram atau individu atau apapun yang berada di sini yang diharapkan tentang kesehatan, keselamatan, keberkahan dan keselamatan dari berbagai apa yang dimaksud tujuannya baik. Bagaimana peningkatan pengunjung untuk wisata Cirengganis Pak? Oh, untuk pengunjung itu dari 2014 Abah di sini mungkin masuk ke 11 tahun. Alhamdulillah bahwa bukan hanya kepercayaan tapi dengan nominatif bahwa manfaatnya hebatnya air ini, mereka satu cuacanya, redupnya, bukitnya atau pemandangannya, sightseeingnya atau segala macamnya tentang air itu mereka merasa terseduh, merasa ada sesuatu yang berguna, seperti yang lambung juga sakit lambung juga bisa sembuh dengan air ini, puyeng dari perahu, puyeng dari mobil, terus mata juga berkedip untuk supaya bersih.
kumur-kumur juga giginya sakit bisa menurun sembuh, badan pegal juga rendam banyak yang sembuh karena itu khususnya itu keajaiban Allah aja karena dari basmalah juga manfaat lingkup daripada tujuan mereka. Hebatnya air ini udah menusantara bukan hanya lokalisir tingkat Jawa Barat. Bagaimana Bapak menanggapi kepada wisatawan yang kurang peduli terhadap lingkungan? Oh, kalau itu mah ya kita juga sesuai dengan isyarat bahwa mereka mungkin mencoba atau mereka mungkin belum tahu atau mereka apa di sini karakteristiknya juga belum tahu, suka diberitahu tentang kronologi alamiah, kronologi fisika, kronologi legend simple. Jadi kalau yang namanya kepercayaan tuh kita juga harus hati-hati karena setelah dia diberi isyarat dengan baik apa itu namanya Quran tentang air, apa itu sejarah dengan Quran juga, dengan apapun yang sikon di sini semuanya kan semuanya juga ngandung unsur filosofi dari ayat wahyu dan ayat Qodam disatukan, jadi itu hikmah hidayahnya luar biasa. Setelah dia diberi keterangan dengan begitu mendasar kepada alam fisika dan alam wahyu, alam Qodam, karena mungkin dia juga orang Qodam, orang adat atau apa, karena Qodam dengan wahyu menyatu di dalamnya walaupun di luar pelajaran. Mengapa edukasi lingkungan itu penting diberikan kepada wisatawan, Pak? Ya, yang namanya edukasi itu sebetulnya itu bukan wajib, bukan apa-apa, tapi sangat penting sekali. Kalau wajib itu perintah kan, tapi kalau sangat penting sekali itu individu. Gua ini dinamakan Gua Rengganis. Ya, abad 16, 17 ke 18 itu namanya yang punya lalakon itu Ibu Dewi Siti Samboja. Setelah berbagai protektivitas pertempuran sampai 7 pertempuran, 7 kali titik dalam sekian tahun, Ibu Dewi Siti Samboja itu akhirnya diganti dengan Ibu Rengganis. Ibu Dewi Siti Rengganis, yang kalau udah Siti berarti dia orang Islamia. Dia di bawah naungan Ibu Ratu Kidul atau Ibu Kidul atau Eyang Siliwangi atau Sunan Kalijaga atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Siliwanginya itu master. Jadi namanya yang punya lalapan yang bertempur karena Ibu Dewi Siti Samboja atau Ibu Dewi Rengganis itu seolah dikejar-kejar oleh pasukan Bajo, ingin direbut tapi ternyata tidak bisa karena dia orang sakti dan Ibu Siti Rengganis juga itu bisa sakti juga, bisa perang di balik para laskar yang melawannya. Maka karena dia hebat yang namanya Ibu Rengganis, maka gua ini dulunya gua Leuweung Kidul, Leuweung Laut Kidul, Leuweung sebelah pasirnya hutan Kidul, maka dikatakan cai airnya juga air Gua Rengganis, lubang gua dulu gua Alas Kidul jadi gua Cirengganis karena punya lalakunya Ibu Rengganis. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Gimana sih asal usul arti nama dari Pananjung? Pananjung itu luar biasa, jarang yang menanyakan, tapi kalau ada yang menanyakan karena ini dari Romo Joko Purwanto, dia orang sejarah Siliwangi master yang ada di Wonoharjo itu desanya. Abah juga mendalami secara dalam kenapa ada ini filosofinya ini. Jadi Pananjung itu banyak dulu ini hutan belantara, dia menyelinap karena dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan dia kolekologianya jati diri. Jadi mencari jati diri itu dia diam di satu tempat yang senyum dengan alamnya, sunyi dengan pendengarannya, redup dengan segala harganya. Jadi dia kadang di balik pohon-pohon yang gede, di balik batu, di balik goa-goa. Nah ini berarti dia menyelipnya di dalam namanya pertapan. Jadi Pananjung, orang-orang banyak laki-laki, kadang perempuan mapan diri di hutan. Dia karena ada wahyu yang masuk, jadi dia jadi nanjung dengan gerakan selamat dan gerakan usaha upaya dan lain sebagainya. Jadi dia mapan diri, jati diri, berdoa, tabir, kalau sekarang mah mungkin diri namanya, dengan hodam atau dulu dengan wahyu atau kesininya. Dia seolah setelah mapan diri sukses, di sini dia mengatakan bahwa ini hutan ini bagus, bisa membuat menjunjung tinggi kehidupan. Jadi bisa dikata Pananjung. Sebelumnya kami beserta teman-teman terima kasih atas waktu Bapak ya untuk melakukan wawancara. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Abah juga nama Abah sekali lagi Abah Kumis atau Abah Well. Ya. Atau Abah Bidin Resmi Jaya atau Bidin Resmi Jaya namanya dari KTP. Sekejap
barusan itu kalau ada kurang lebihnya dari Abah juga sama, mohon maaf. Semoga satu Abah juga yang menerangkan dihebatkan oleh Allah, suksesnya. Amin. AA juga sampai kepada mercusuar puncak dunia, Amin. cita-citanya sampai dihebatkan dan sukses sepanjang masa dan untuk hebatnya ke depan hari. Amin, Gitu ya kira-kira. Allah. Amin. Kita merdeka, sukses, sejarah Indonesia hebat. Well. Well. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama.